Halo para rebahaners, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, Seliramu akan mereview sebuah film yang kejam di mana ada seorang ibu yang tega meracuni anaknya dengan obat binatang agar si anak tidak bisa berjalan. Apa motif si ibu melakukan ini? Oke lah, daripada buat kalian penasaran, mending langsung saja kita ke pembahasannya. Berlatar di sebuah ruang operasi di mana seorang wanita yang sedang melahirkan bayinya. Kenalkan, si wanita yang bernama Diana. Ini dia sosoknya. Selesai menjalani operasi, Diana melihat bayinya yang lahir prematur. Apakah bayi ini bisa hidup dengan sempurna? Tenang, karena film baru dimulai. Scene berganti 17 tahun setelah itu, Diana sedang mengikuti rapat orang tua siswa yang telah lulus SMA dan akan melanjutkan pendidikan anaknya ke universitas. Di sisi lain di rumahnya terlihat si anak yang kita maksud. Kenalkan, ini dia Chloe yang terlihat tidak normal seperti anak pada umumnya. Setiap hari dia selalu mendapatkan ruam merah di tubuhnya dan bergantung hidup dengan obat-obatan. Selang beberapa lama, Diana dan Louis menikmati makan, lalu terlihat petugas kantor pos datang ke rumahnya. Lantas, Louis langsung bersemangat karena dia pikir itu adalah surat dari universitas barunya. Namun, Diana langsung mengambil surat-surat itu dan mengatakan kepada Louis jika surat itu bukanlah dari universitas. Selang beberapa lama diperlihatkannya obat-obatan yang begitu banyak, lalu Diana memberikannya kepada Chloe setiap hari. Keesokan harinya di mana Chloe sedang belajar, lalu datanglah Diana dengan membawa banyak belanjaan. Saat Diana keluar untuk menelpon, Chloe pun melihat tas belanjaan ibunya. Lalu dia mengambil banyak coklat dan menemukan sebuah obat berwarna biru yang tertulis nama ibunya di botol obat itu. Malam pun poek, saat Chloe akan tidur seperti biasa, ibunya selalu memberikannya obat, namun obat yang tadi siang dia lihat diberikan kepadanya. Chloe pun bilang bukankah obat itu adalah obat ibunya, namun ibunya menepis jika itu adalah obat untuknya dan Diana terus meyakinkan jika itu adalah obat nafsu makan dan Chloe pun meminumnya. Keesokan harinya dia pun kembali meminum obat itu. Karena keadaan kakinya yang semakin memburuk, Chloe pun penasaran untuk mengecek obat itu. Selang beberapa lama, Chloe melihat tukang pos datang, lalu dia pun bergegas mengambilnya. Lagi-lagi ibunya datang dan memberitahu jika itu bukanlah surat dari universitas. Setelah itu dia kembali ke kamar dan melihat-lihat kembali obat itu yang berganti menjadi namanya. Dia pun semakin curiga dan mengupas papan nama itu, dan ternyata itu adalah obat yang sama yang tadi pagi dia lihat. Malam pun poek, ibunya datang dan kembali memberikan obat itu, namun setelah ibunya pergi, Chloe memuntahkan obat itu lalu menyimpannya. Chloe pun turun ke lantai bawah untuk mengecek obat itu melalui komputer, namun sayang koneksi terputus dan internet pun mati. Pagi menjelang di mana dia masih terus kepikiran tentang obat itu dan setiap pagi pun dia selalu muntah-muntah karena efek dari obat-obatan. Dia pun pergi ke dapur dan menemui ibunya lalu menanyakan kenapa internetnya mati. Ibunya pun bilang kalau internet akan mati sampai minggu depan. Kecurigaannya semakin bertambah karena ibunya mematikan internet selama seminggu dan menukar nama obat itu. Lalu dia pun menelpon rumah sakit untuk menanyakan obat. Namun karena akan dikenai biaya, dia pun menutup teleponnya lagi. Kemudian dia kembali menelpon temannya dan meminta tolong temannya untuk membuka Google dan mencari kata trigoksin. Lalu temannya pun menjawab jika trigoksin adalah merek obat untuk detak jantung tidak normal ataupun obat gagal jantung. Chloe meminta temannya untuk melihat gambar obat itu dan menanyakan warnanya. Lalu temannya bilang jika warnanya merah yang berarti berbeda dengan obat yang diberikan ibunya. Selang beberapa lama di mana mereka sedang menikmati makan siang, lalu Chloe mengajak ibunya untuk menonton bioskop.
When's the last time we saw a movie? Gak pakai lama, ibunya bersiap untuk membawanya ke bioskop, lalu Chloe pun membawa obat yang telah dia simpan dalam waktu yang lama dan sampailah mereka ke bioskop itu. Di tengah asyiknya mereka menonton bioskop, Chloe meminta izin kepada ibunya untuk ke toilet karena kebelet ngompol. Lalu bukannya ke toilet, Chloe justru keluar dari bioskop itu dan menuju ke sebuah apotek. Terlihat antrian yang panjang di sana, namun Chloe meminta izin kepada salah satu pengantri untuk memotong antriannya. What? No, I've been waiting here. Karena melihat Chloe dengan kondisi cacat, mereka pun akhirnya mau mengalah dan Chloe pun menuju kasir untuk menanyakan obat yang selalu diberikan ibunya. Pills, I need to know the name of the medication. That's all you need. Karena obat itu atas nama Diana, penjaga apotek pun tidak bisa memberitahu kegunaannya karena itu rahasia. Namun Chloe berdalih jika dia sedang berlomba dengan ibunya untuk mencari informasi tentang obat-obatan. Mendengar alasan itu, petugas pun memberitahu jika Diana membeli obat itu untuk anjingnya. Di situ juga dijelaskan jika obat itu untuk menenangkan otot dan mengurangi sakit atau masalah pada kaki anjing. Lalu Chloe pun bertanya bagaimana jika obat itu diberikan kepada manusia. Petugas bilang jika diberikan kepada manusia, kaki orang itu akan mati rasa. Your legs could go numb? Mendengar itu, Chloe merasa syok, namun tiba-tiba ibunya datang dan meminta orang-orang untuk memberi ruang agar anaknya bisa bernafas dengan lega. Lalu ibunya pun menyuntikkan bius kepada Chloe dan Chloe pun kelenger. Gak pakai lama, ibunya pun membawanya pulang ke rumah. Setelah itu, Diana menelpon petugas apotek tadi dan memberitahu jika anaknya berubah menjadi aneh setelah mengganti resep. Lalu Diana juga meminta petugas itu untuk meyakinkan Chloe kalau obat yang dia beli bukan untuk binatang. Di sisi lain, di mana Chloe tersadar, lalu dia pun bergegas pergi ke lantai bawah, namun pintu kamarnya terkunci. Dia pun meminta tolong kepada ibunya untuk membukakan pintu, namun tak ada jawaban hingga dia mencari alat untuk bisa membuka pintunya. Kunci berhasil dibuka, namun Chloe menyadari jika pintunya terkunci juga dari luar. Dia pun mempunyai ide untuk keluar dari jendela dengan menggunakan pemecah kaca agar bisa sampai ke kamar sebelah. Dia keluar melalui jendela dan merangkak untuk menuju kamar ibunya. Dengan susah payah dia melewati atap itu, menyalakan pemecah kaca lalu memecahkan kaca ibunya. Dia berhasil memecahkan kaca dan masuk ke kamar ibunya, lalu merangkak menuju kamarnya untuk membuka pintu. Setelah itu, saat dia akan menggunakan eskalator, namun ibunya memotong kabel hingga lift tidak bisa berfungsi. Karena lift tidak bisa berfungsi, dia pun menjatuhkan kursi roda ke bawah dan dia pun menjatuhkan dirinya. Chloe terlihat tidak berdaya namun berusaha naik ke kursi roda lalu kabur dari rumah ibunya. Sesampainya di tengah jalan, dia melihat sebuah mobil datang yang dia pikir itu adalah mobil ibunya. Lalu dia pun bersembunyi di semak-semak. Syukurlah itu adalah mobil orang lain dan Chloe pun menghadang mobil itu untuk menghentikannya. Setelah mobil itu berhenti, dia meminta tolong kepada tukang pos untuk membawanya. Namun tiba-tiba mobil ibunya datang dan tukang pos yang bernama Joe meminta dia untuk diam di situ sementara si Joe akan bicara kepada ibunya. Bleeding? Is she okay? Ibunya menyadari jika Chloe kabur dari rumah dan meminta Joe untuk mengembalikan Chloe kepadanya. Namun Joe bilang jika Chloe terlihat sangat ketakutan dengan kondisinya yang parah dan tidak mau memberikan Chloe kepada ibunya. Mendengar itu, Diana mengancam untuk melaporkan ke polisi atas tuduhan penculikan, namun Joe tidak peduli. Diana pun mengurungkan niatnya dan terus memohon agar memberikan anaknya kepadanya. Let me take her home. Namun si Joe kekeh tidak bisa mengembalikan putrinya. Lalu si Joe kembali kepada Chloe dan menanyakan apakah dia mau diantar ke rumah sakit atau ke kantor polisi. Namun Chloe bilang jika dia ingin diantar ke kantor polisi. Di sisi lain, di mana Diana kembali ke mobilnya untuk mengambil obat bius, sementara Joe mengatakan kepada Chloe jika dia akan aman bersamanya. Lalu saat Joe akan menutup pintu, tiba-tiba
Joe pun disuntik bius hingga dia pun kelengar. Selang beberapa lama Chloe tersadar dan dia sudah ada di rumahnya lagi. Lalu dia melihat racun yang ada di panci dan juga melihat sebuah dokumen yang bertuliskan nama ibunya. Saat dia akan mengambil dokumen, dia tidak bisa bergerak karena kursi rodanya dirantai. Lalu dia pun berjalan ngesot dan membuka dokumen yang berisi akte kelahirannya dan juga foto-fotonya sewaktu kecil. Ternyata dia sudah bisa berjalan dari kecil. Dia juga melihat sertifikat kematian atas namanya di mana dia meninggal setelah 2 jam dilahirkan. Lalu dia juga melihat sebuah koran yang memberitahu jika seorang wanita sudah mencuri bayi yang dia lahirkan, dan ternyata Chloe mengetahui fakta jika anak kandung Diana sudah meninggal dunia dan dia menculik seorang bayi yang ternyata adalah dirinya. Mengetahui kenyataan itu, Chloe pun tak kuasa menahan tangis karena mengetahui jika bayi yang dia curi adalah dirinya. Lalu tiba-tiba Diana datang dan melihat Chloe sedang mengacak-acak dokumennya. Chloe mengatakan jika dia bukanlah ibu kandungnya dan dia telah mencuri dirinya dari orang tuanya. Ibunya pun mengatakan kalau dia sangat menyayanginya, namun Chloe bilang jika seumur hidup dia telah memberikan obat agar Chloe tidak bisa berjalan. You poisoned me. Lalu Diana meminta maaf kepadanya, namun Chloe tidak mau memaafkan dan Diana membawa sebuah alat lalu meracik racun yang akan dia suntikan kepada Chloe. Saat Diana mendekatinya, Chloe pun masuk ke dalam gudang dan menguncinya. Diana membujuk Chloe untuk membukakan pintu, namun Chloe melihat suatu obat yang jika dia minum akan menjadi sekarat. Saat ibunya berhasil membuka pintu, Chloe pun meminum obat itu hingga akhirnya dia sekarat dan harus dibawa ke rumah sakit. Selang beberapa lama, Chloe tersadar dan sudah ada di ruang perawatan, sementara Diana memaksa untuk membawa pulang anaknya, namun dokter tidak mengizinkannya. Dia pun melihat Chloe dari jendela dan terlihat Chloe sangat ketakutan, lalu ibunya pun pergi. Chloe memencet tombol darurat, lalu suster pun nengok ke arahnya, lalu Diana memberikan aba-aba kepada suster untuk memberikannya sebuah pulpen. This could work. Saat Chloe akan menulis sesuatu, tiba-tiba lampu darurat berbunyi hingga suster itu harus pergi. I'll be right back. Setelah itu, Diana pun datang dan mencabuti semua peralatannya lalu membawa Chloe kabur. Diana mengatakan kepada Chloe jika dia tidak akan bisa lari darinya, lalu Chloe mencoba memberikan isyarat kepada semua orang namun mereka tidak menyadarinya. Di sisi lain, sang suster kembali ke kamar dan melihat Chloe sudah tidak ada di kamarnya, lalu dia pun menelpon petugas apakah mereka telah memindahkan kamar Chloe. Petugas bilang jika mereka tidak memindahkan Chloe, lalu sang suster melihat sebuah buku yang bertuliskan ibunya. Si suster pun menyadari jika Chloe telah diculik dan disiksa ibunya. Mengetahui itu, suster pun menelpon petugas rumah sakit lalu mereka menutup semua pintu rumah sakit agar Diana tidak bisa kabur. Saat dia akan turun ke lift, tiba-tiba polisi datang dan membawa tembakan, lalu saat Diana akan mencoba melawan, tiba-tiba Diana pun tertembak hingga akhirnya dia jatuh ke eskalator. 7 tahun kemudian, di mana Chloe menjalankan terapi untuk bisa berjalan dengan dilindungi para polisi, dia pun bisa berdiri dan berjalan meskipun belum sempurna. Setelah itu, dia menjenguk ibunya yang terlihat sangat tidak berdaya dan menceritakan jika sekarang Chloe sudah mulai bisa berjalan. Lalu setelah itu dia pun berpamitan dan tiba-tiba dia memuntahkan obat anjing yang selalu ibunya berikan dahulu, lalu Chloe memaksa ibunya untuk membuka mulut yang lebar agar dia meminumnya dan merasakan penderitaan yang sama seperti dirinya. Dan film pun berakhir.
Baiklah, jika kalian perhatikan, motif Diana memberikan obat anjing kepada Chloe adalah agar Chloe tidak bisa melanjutkan kuliah dan tidak bisa kemana-mana. Biar Chloe selalu ada dan terus menemani dirinya. Aduh, bener-bener ibu yang sakit dan posesif banget ya. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka silahkan subrek saja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.